Kanya na magpalak Daksong Perlau Nasubun payamang met. Urusannya di dunia ini sudah selesai. Ya, kalau firman Tuhan berkata jangan kamu tangisi aku, tapi tangisilah. Wartawan Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya tewas setelah gencar memberitakan judi online oknum TNI. Kini kronologinya diceritakan tetangga. Riko Sempurna Pasaribu adalah wartawan tribatatv.com yang tewas dalam kebakaran rumah bersama 3 anggota keluarga lainnya. Sebelum rumah Riko Sempurna terbakar, wartawan media online tersebut sempat bertemu dengan oknum TNI. Tak pelak sejumlah dugaan muncul, Riko dan keluarganya tewas terbakar atau dibakar. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Sumatera Utara pada Kamis 26 Juni 2024. 4 orang yang tewas dalam tragedi ini adalah Riko Sempurna Pasaribu, 47 tahun, Efrida Boru Ginting, 48 tahun, Sudi Investeti Pasaribu, 12 tahun, dan Luin Arlando Situngkir, 3 tahun. Riko Sempurna dan Efrida Boru adalah pasangan suami istri, sedangkan Sudi Investeti merupakan anak kedua dari korban dan Luin merupakan cucu korban. Saksi bernama Halimah menceritakan kronologi peristiwa itu. Halimah awalnya sedang memasak makanan yang dipesan pelanggan, lalu tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Beberapa saat kemudian suara itu semakin ramai dan karena penasaran, Halimah keluar rumah. Saat itulah Halimah melihat api melahap warung kelontong milik keluarga Riko Sempurna. Sebelum kebakaran terjadi, Halimah sempat mendengar suara Riko Sempurna mengetok pintu rumah sambil memanggil nama anaknya sekitar pukul 01.00 WIB. 2 jam setelah Riko Sempurna pulang ke rumah, peristiwa kebakaran pun terjadi pada pukul 03.00 WIB. Lantas PLH Kapolres Tanah Karo AKBP Oloan Sihaan menyampaikan peristiwa terkait insiden kebakaran tersebut. Dari hasil investigasi olah TKP, terungkap sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut. Pertama, lokasi api pertama kebakaran ditemukan di permukaan lantai dekat dinding kanan rumah. Lokasi ini juga berdekatan dengan tempat ditemukannya keempat jenazah korban di sebuah kamar sempit berukuran 2,3 meter. Kedua, menurut keterangan saksi, suami korban kembali ke rumah sekitar pukul 01.00 WIB, sedangkan kebakaran terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Ketiga, di dalam rumah yang berukuran sekitar 3,5 x 9 meter tersebut, korban menyimpan bensin sebagai barang dagangan, selain gas serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Oloan juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan tidak ada faktor lain yang terlewat dalam kasus ini. Tim pencari fakta Dewan Pers mengungkap, Riko Sempurna sempat menemui oknum TNI pemilik lapak judi yang diberitakannya sebelum kebakaran maut terjadi. Dalam pertemuan itu disebutkan oknum TNI diduga meminta agar berita yang ditulis Riko Sempurna dihapus. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Dewan Pers, Erik Tanjung, dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat. Keluarga dan rekan-rekan Riko Sempurna menyatakan korban sempat mengaku merasa was-was dan ketakutan. Pasalnya, Sempurna mengaku dicari-cari setelah tulisannya terbit pada Senin 22 Juni 2024 lalu. Atas kejadian ini, Dewan Pers mendesak agar Kapolri dan Panglima TNI dapat membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Putri sulung Sempurna, Eva Meliana Boru Pasaribu, 22 tahun, mengakui ayahnya memang menulis berita soal judi yang diduga dibackingi aparat. Seminggu lalu bapak memang membuat berita soal kasus judi tembak ikan-ikan di Tanah Karo, kata Eva. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.